إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib wasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini bertepatan di bulan Rajab, kita angkat tema khutbah kita, yaitu hal yang lebih baik daripada nikmat dunia. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia akan selalu menggiurkan, bahkan semakin ke depan di akhir umur dunia, yaitu menjelang datangnya hari kiamat, gemerlap dunia akan lebih berlipat-lipat lagi menggiurkan. Demikian dalam banyak hadis telah disabdakan Rasulullah. Informasi lainnya dari Rasulullah, semakin lanjut usia seseorang secara umum, maka kecintaannya kepada dunia akan semakin meningkat, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yazalu qalbul kadiri sabban fitnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Artinya, hati para orang yang semakin lanjut usianya masih akan tetap berjuang muda dalam dua perkara, yaitu mencintai dunia dan panjang angan-angan. Maka dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, mari kita sedikit memperhatikan salah satu firman Allah dengan tujuan agar kenikmatan dunia yang terus dikejar tidak menjerumuskan kita masuk ke jurang api neraka. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan
berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa cinta dunia dan ingin terus mendapatkan kenikmatan dan perhiasan dunia bukanlah hal yang tercela, karena Allah telah menetapkan bahwa kecintaan pada dunia beserta perhiasan-perhiasannya pasti akan ada pada setiap manusia. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kerjaannya masih serabutan ingin segera punya pekerjaan tetap, yang belum menikah ingin segera punya pasangan, yang belum punya rumah sendiri ingin punya rumah sendiri, yang belum punya kendaraan yang layak ingin punya kendaraan yang layak, yang hasil kerjanya pas-pasan ingin punya lebih dan bisa punya simpanan. Begitu seterusnya. Itu semua hal yang mubah, tidak tercela. Tetapi dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa itu semua dari dunia dan perhiasan-perhiasannya bukan jadi tujuan utama, bukan target utama yang harus selalu dikejar dan diutamakan. Apa yang harus lebih dulu dikejar dan harus jadi target utama, karena hasilnya kelak akan lebih baik dari dunia dan perhiasan-perhiasannya. Dalam surat Al-Imran ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibadah. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 15 surat Al-Imran tadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa ada yang lebih baik dari dunia beserta perhiasan-perhiasannya. Inilah yang harus diyakini setiap muslim agar dengan dunia tidak malah menjerumuskannya masuk ke dalam neraka. Ingatlah dan yakinilah selalu bahwa surga dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya adalah lebih baik dengan tidak ada bandingannya dari dunia serta perhiasan-perhiasannya semewah, semahal dan sebanyak apapun. Yang termiskin saja penduduk surga akan mendapatkan lokasi seluas 11 kali lipat dunia, apalagi yang lebih tinggi dari itu. Seorang muslim tidak akan rela mengejar kenikmatan dunia lalu hanya menikmatinya sebentar, jika ternyata kemudian hanya berujung azab dan penderitaan yang berkepanjangan, mulai dari saat sakaratul maut hingga merasakan dahsyatnya siksa neraka. Seorang muslim akan rela menerapkan jalan yang benar walaupun pahit adanya, penuh rintangan dan ujian, asal akhirnya adalah husnul khatimah, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur atau alam barzakh, kelak dibangkitkan di hari kiamat dapat kemudahan dan syafaat, sukses melewati jembatan sirat tanpa tergelincir ke neraka hingga akhirnya masuk ke dalam surga. Maka untuk membuktikan kalau kita memang lebih memilih surga dibanding lebih mengejar kenikmatan dunia yang sesaat, maka ada 6 sifat yang harus dimiliki
Dalam ayat ke-16 dan 17 surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang bersabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Maka kesimpulan dari ayat 16 dan 17 tersebut, bahwa 6 sifat yang harus dimiliki adalah: yang pertama, selalu banyak berdoa kepada Allah dalam setiap waktu, menunjukkan kebutuhan selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meningkatkan kesabaran dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, berlaku jujur bukan hanya kepada manusia, tetapi jujur dalam beriman kepada Allah, seperti dengan meyakini bahwa semua aturan Allah adalah benar dan terbaik. Dan yang keempat, tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah, yang wajib selalu dijaga sesibuk apapun, yang haram selalu dijauhi dan ditinggalkan seuntung dan seindah apapun akibatnya di dunia. Dan yang kelima, rajin bersedekah walaupun tidak harus setiap hari. Diberikan sedekahnya pada yang membutuhkan, terutama pada kerabat dan saudara-saudara terdekat. Dan yang keenam atau terakhir, yaitu rajin bangun malam, minimalnya beberapa saat sebelum masuk subuh, selalu digunakan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita disunahkan untuk melakukan istighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan untuk dapat menerapkan apa yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 14 sampai 17. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'an al-bala'a wal bala' wal waba'a wal fasya'a wal munkar wal bagya wal suyuf wal mukhtalifata wal sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min
بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله الجليل الأكبر والمحبة على المخلوق بالأزهر واغفر شر من كل ذي شر بحولك يا الله وقوتك يا الله بقدرتك الأكبر وبحق اسمك الأعظم الأكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا فيما رزق اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك أمورنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.